Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Hadirin muhtaramin wa mukarramin wa bil khusus guru kita bersama Yai Rahmat Mata'ala Bidil Hayati dan para sahabat yang lainnya yang mudah-mudahan di malam ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya mengingatkan bahwa kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ada amalan-amalan yang kita hendaknya kita lakukan di bulan Dzulhijjah, di antaranya berpuasa. Kalau mampu dari 1 sampai 9, nggak mampu dari 1 sampai 9, 8, 9 jangan ditinggal. Ya, nggak mampu juga kalau 2 hari, sehari aja. Soalnya biasa ngopi pagi. Ya ada 9-nya jangan sampai ditinggal. Tapi ada lagi amalan yang 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Ini ada amalan yang cakep. Saya ambil dari kitab Kanzun Najah Wasurur. Nanti kalau ini bisa sama Ustaz Yunus. Dalam kitab itu disebutkan begini. Ada kalimat-kalimat yang mohon maaf itu merupakan tulisan orang soleh, ya, bukan diajarin Nabi. Ya, kata di sini disebutkan bahwa lima wajatuhu minal adiyah. Pokoknya intinya saya temukan beberapa doa 10 dari bulan Dzulhijjah awal sampai 10. Ya, di ujung apa katanya? Liqadha idai, untuk bayar. Ya, ini bukan garuda kiram. Ini namanya bukan ngajarin apa namanya bebek berenang, bukan ya. Ini yang barangkali baru tahu, alhamdulillah. Berapa? Untuk bayar utang. Tapi jangan begini, mentang-mentang kita sudah baca, kemudian kita nggak mau bayar. Pasti udah baca. Utang tetap harus pakai bayar, kan? Jadi tetap baca, usaha tetap dapat duit baru dibayar. Apa katanya? Nih kalimatnya. Ya. Tapi ini khusus ya, dari 1 sampai 10. Nah, satunya kelewat dari saya. Nggak apa-apa dari besok. Ya, tanggal berapa besok? Tanggal 3 sampai 10. Kalimatnya ini. Allahumma farjakal karim, Allahumma sitrakal hasib, Allahumma ma'rufakal karim, Allahumma awaidakal. Ada lumayan 1, 2, 3, 4, 5 baris. Ya, ntar kita harus serius. Cuman bicara tentang bayar utang, cerita bayar utang. Saya mah utang mah kagak punya Ustaz, cuma cicilan, sama aja. Cuman bahasa sekarang dong ya. Ya Allah, sekarang gua pakai bahasanya cicilan, padahal mah utang juga. Tapi kalau dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ada, ya, persis banget, pas banget, sesuai banget. Apa? Ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu didatangin oleh budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang pengen merdeka tapi diangkat cicilan. Persis pas banget ya, cicilan. Datang sama Sayyidina Ali. Kalau bahasa kita nih, bahasa kita, Sayyidina Ali tolongin apa? Emang apa? Aku untuk hari ini atau untuk bulan ini saya nggak bisa bayar. Nggak bisa. Nah, pernah nggak tuh? Ya, pas kita cicilan hari ini atau bulan ini nggak bisa. Mentok. Dalam kitab itu disebutin begitu. Ya. Apa katanya? Datang kepada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, mau nggak? Mau nggak saya ajarin satu doa yang doa itu diajarin oleh Rasulullah SAW. Sampai disebutkan kata beliau, andaikan utang sampai segede gunung, insya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan mampu bayarnya. Itu doa diajarin sama Nabi. Ya. Apa doanya? Ini kalau dalam kitab apa tadi? Al-Adhkar An-Nawawiyah. Doanya yang dibaca kalau di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah, doanya ini, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ya, biasa Jumatan ya. Nah,
Ya, jangan sampai tinggal Jumatan maaf imam belum doa udah kabur duluan. Sementara utang pengen lunas, ya. Utang pengen lunas doa oga repot ya. Ya, tuh itu kita bicara tentang utang, ya. Tapi berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Jadi apa tadi? Kalau di dalam kitab Sunan Jawa Surut bacanya tanggal 1 sampai 10. Ntar deh ya, kita bacanya sama serius ya, insya Allah ya. Tapi kalau maaf tiap hari itu tadi Allah makfini bihalalika haramika ila akhirnya ya, insya Allah. Kemudian puasa dari 1 sampai 9. Nah di tanggal 9-nya selesai assalamualaikum sholat subuh disyariatkan takbir muqayyad. Jadi jangan mirip tuh. Berarti besok tanggal 9 hari apa? Hari Selasa ya. Nah, hari Selasa. Nanti hari Selasa depan begitu assalamualaikum sholat subuh jangan mirip, langsung takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu paket selesai baru mirip. Nanti begitu juga misalnya minta maafnya selesai sholat isyraq takbiran, selesai sholat duha takbiran, masuk duhur qobliyah duhur, selesai qobliyah duhur takbiran, selesai sholat duhurnya takbiran, sampai asar begitu juga ya. Begitu adzan maghrib, nah lepas takbir muqayyad ganti takbir mursal, nungguin imam takbiran deh ya. Allahu Akbar habis adzan tuh Allahu Akbar. Jadi malam rebonya ya, malam rebonya baca takbir mursal atau takbir mutlak ya. Sampai imam sholat id takbir Allahu Akbar, habis namanya takbir mutlak habis. Begitu imam salam dari sholat Idul Adha muncul takbir muqayyad. Nah ini yang sering ya, di mana-mana kadang maaf entah itu ustaznya lupa, entah ustaznya buru-buru pengen motong kambing. Begitu salam langsung aja deh ya. Siapa bilarnya langsung naik. Seharusnya kalau sholat Idul Adha selesai salam langsung takbir dulu, habis takbir baru bilal naik ya. Nah ini jarang, serius jarang. Saya kapan-kapan di mana-mana ketika sholat Idul Adha emang begitu Ustaz, udah begini ya gitu ya, sudah kata saya, lo mau pakai apa kagak? Kalau nggak pakai saya baca, biarin deh apa namanya bilal naik duluan juga. Jadi apa namanya takbir muqayyad muncul lagi selesai sholat Idul Adha. Kemudian takbir muqayyad terus sampai tanggal 13. Begitu sholat asar salam takbir tutup habis takbir muqayyad. Balik lagi di hari raya Idul Adha-nya, maaf, sebelum berangkat sholat id disunnahkan imsak, bukan puasa, tapi mirip puasa. Kalau puasa dari istilah kata subuh sampai maghrib, kalau ini dari subuh sampai menjalankan sholat Idul. Jangan ngopi, jangan ngerokok, jangan sarapan, pokoknya jangan deh kayak orang puasa. Ya makan agak usah cuma rokok doang sama. Ya, niatin imsak. Saya niat imsak ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat pahala. Ya, itu di hari raya Idul Adha. Kemudian mohon maaf, ada amalan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muqasyafatul Qulub di hari rayanya. Di hari rayanya kalau bisa ya, ini dibaca, sebab ini termasuk di antara tabungan kita ya, tabungan kita yang sekarang masih hidup. Insya Allah saat kita masuk ke alam kubur, insya Allah kita maaf
diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Dalam kitab Muqasyamatul Qulub ini hadis Nabi. Man qala subhanallah bihamdi, siapa orang yang baca subhanallah bihamdi berapa kali? 300 kali. Kemudian kita hadiahkan kepada mereka orang-orang yang telah mendahului kita, termasuk diantaranya orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, dikasih hadiah ini. Bacanya apa tadi? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi 300 kali. Kata Nabi kita Muhammad SAW, maka dakhala fi kulli qabrin al-fudur, akan masuk 1000 cahaya kepada mereka orang muslim yang telah mendahului kita. 1000 cahaya masuk ke kuburan mereka masing-masing. Nah, yang jadi kita senang apa? Kata Nabi, wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata al-qanur, dan Allah akan menjadikan 1000 cahaya buat kita ketika Allah panggil kita dan masuk ke dalam kubur. Buat kita Allah kasih 1000 cahaya. Ya, nah ini penting banget. Jangan saya kan masih punya anak banyak. Ya, iya kalau sadar. Iya, kalau nggak sadar repot. Iya kalau ingat, kalau kagak. Lah iya kalau minta maafnya matinya kita duluan. Kalau dia duluan, jangan ngandelin orang lah. Ayo kita baca. Apa baca tadi? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi 300 kali. Nah, mohon maaf. Masih berkaitan dengan kalimat subhanallah wa bihamdi. Ada kalimat yang mirip. Bedanya tinggal tambahin alif. Subhanallahil azim wa bihamdi. Nah ini di dalam kitab I'anatul Talibin. Mohon maaf. Siapa orang yang baca subhanallahil azim wa bihamdi, bacanya 100 kali. 100 kali. Kapan dibaca? Selesai Jumatan. Ini amalan khusus buat orang yang sayang orang tua, punya cita-cita dan harapan anak kita sayang sama kita. Ulang lagi, biar terdorong maksud saya. Ini amalan buat orang yang sayang sama orang tua kita, punya harapan dan cita-cita anak kita sayang sama kita. Apa bacanya? Subhanallahil azim wa bihamdi. Cuman 100 kali. Dibacanya kapan? Habis Jumatan. Kira-kira sejam? Setengah jam? 3 menit. Terus apa yang kita dapatin? Mohon maaf, kita mau umat Nabi dan Nabi ngerti banget dengan kita. Nabi ngerti banget dengan kita. Kita mah disuruh ikhlas lah, prayer. Iya, ya, ngerti banget. Loh kalau gitu mah berarti nggak karena Allah deh. Iya, kan? Karena itu. Tapi lagi ngertiin kita. Siapa yang baca itu kemudian mohon maaf, kata Nabi kita Muhammad dibaca 100 kali setelah Jumatan nih, ya dorongan kita. Karena ini nggak apa-apa. Ghafarallahu lahu mi'ata alfi dzambin. Buat yang baca Allah ampuni dosa 100.000 dosa. Berapa, Pak? Jujur hari ini dosa kita itu banyak. Enggak percaya, cobain aja. Ya Allah, Pak Ustaz maafin baru buka HP. Padahal mohon maaf. Begitu nyampe udah kelihatan. Waalaikumsalam. Tahu kita orang. Cuman gak dibuka doang. Iya. Banyak itu. Berapa orang gituin? Iya. Dan pokoknya dosa kita udah banyak lah. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab itu disebutkan, siapa yang baca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali setelah Jumatan, 100 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad? Waliwalidayhi, buat kedua orang tuanya arba'at
sab'atan wa isyrina alfa dzambin. 24.000 dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amalannya sendiri, pahalanya luar biasa. Bukan cuma itu doang. Anak kita insya Allah bakal doain kita. Yakin ada Nabi yang ngomong birru abaakum tabirrukum abna'ukum. Sering saya sampaikan dimanapun saya berada, lembaga pendidikan bukan jaminan anak kita akan bakti sama kita. Yang ada jaminan anak kita akan bakti sama kita kalau kita yang bakti sama orang tua kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan cuma sekedar telinga kita mendengar, tapi mampu kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja kurang dan banyak kurang yang mohon seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.